Polytron Fox 200 ini adalah sebuah motor listrik yang diluncurin di Indonesia, dan Polytron itu ngasih positioningnya motor listrik ini tuh sebagai motor yang cocok buat kaum perempuan. Tapi gue mandangnya motor ini tuh serba nanggung gitu. Nah, nanggung atau gimana, bakal gue jelasin alasannya apa aja. Makanya tonton terus video sampai habis. Selamat datang di channel Brem by Yuzon Indonesia. Nah, nanggungnya tuh gimana sih si Polytron Fox 200 ini? Jadi, karena mereka menobatkannya sebagai motor listrik yang cocok buat perempuan, jadi gue ngerasa kayak, kenapa sih harus dibuat cocok buat perempuan? Karena sebenarnya kan, ya motor, dulu juga motor matic dibilangnya buat perempuan, tapi ujung-ujungnya kan dipakai sama laki-laki juga, segala macam. Jadi nggak usah dibikin, sebenarnya nggak usah dibikin stereotip kayak gitu. Nah, kalau dari desain kita lihat juga, emang desainnya kayak gini buat perempuan. Oke lah, kalau kita lihat secara dimensi dia compact gitu ya, dan nggak terlalu tinggi duduknya segala macem, pakai ringnya juga kecil biar perempuan gampang ngendaliinnya. Tapi kalau kita bicara motor yang buat perempuan, mungkin image-nya langsung kayak model-model Scoopy, Grand Vilano atau Fazio gitu ya. Sementara di Fox 200 ini agak nanggung gitu, karena ya oke, lampunya udah bulat gitu ya, mungkin cewek-cewek suka, tapi grill kayak gini tuh agak susah sih sebenarnya buat diterima sama kaum perempuan. Bahkan gue nanya bini gue aja, ya begitu, katanya ini nggak perempuan banget sih gitu. Terus ada aksen karbon di samping juga, yang mana itu lebih ke arah racing ya, malah ke laki-laki. Di belakang juga sama, ada model-model grill begini yang ya begitulah. Walaupun sebenarnya ya kita udah pernah bahas juga ya secara desain, spek segala macamnya waktu motor ini di launching. Jadi mungkin ada linknya di atas ini. Jadi gue ngerasa tuh desainnya itu kayak nanggung gitu, mau buat perempuan tapi ya nggak perempuan-perempuan amat gitu. Terus kalau dari segmen spesifikasi nih ya, spesifikasi segmennya itu emang buat motor yang dipakai di daerah perumahan aja, karena dia punya baterai itu cuma 1,84 kWh kalau nggak salah, dan motor listriknya itu kekuatannya cuma bisa sampai 70 km per jam, jarak tempuhnya juga 70 km. Jadi dengan spesifikasi kayak gini sebenarnya kan bikin range anxiety ya, karena jaraknya nggak nyampe 100 kilo, yang mana kalau rumah lu lebih dari 30 km ke kantor juga agak-agak khawatir nih pakai Polytron Fox 200, karena takut baterainya habis di jalan kayak gitu. Walaupun lu bisa ngecas di kantor, tapi nggak semua kantor bisa ngecas motor listrik juga kan. Jadi ya sebenarnya secara spek emang buat di perumahan aja sih gue ngerasanya. Jadi kalau dibilang buat perempuan kayak kurang cocok ya, lebih cocok dibilang sebagai motor kebutuhan perumahan aja, buat belanja sayur, buat ngantar anak. Ya mungkin tuh kerjaan ibu-ibu ya, tapi kan nggak semua perempuan kerjanya kayak gitu. Ada juga yang ke kantor seperti itu. Nah, Polytron tuh ngasih diferensiasi sebagai motor yang cocok buat perempuan di Fox 200 itu ada di fiturnya. Fiturnya itu jadi dia kalau kita ngesen kiri, tapi lu belok ke kanan, dia bakal ngasih peringatan. Atau lu habis belok nggak matiin sen, dia ngasih peringatan, ada bunyinya lah, tung 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 kayak gitu. Nah, ini tuh sebenarnya apa ya? Gue ngerasa gimmick aja gitu, karena hal-hal kayak gitu tuh emang ada perempuan yang kayak gitu bawa motor. Cuma kan sebenarnya itu cuma butuh edukasi aja, dikasih edukasi safety riding segala macem. Sebenarnya perempuan juga bisa-bisa aja kok bawa motor normal kayak laki-laki gitu. Nanti kita coba ya seberapa efektif fiturnya pas kita pakai di jalan beneran. Nah, sekarang posisi duduknya kayak yang gue bilang tadi, emang motor listriknya tuh compact banget. Jadi kalau dibawa perempuan emang sebenarnya sih lebih pas. Nah, gue coba duduk nih. Nah, ini kaki-kakinya empuk ya kan, terus juga joknya tuh empuk banget. Cuma yang gue rasain adalah decknya, karena mungkin baterainya tanamnya, baterainya ada di bawah. Jadi gue ngerasa decknya tuh jadi tinggi banget. Buat gue yang 170 cm tingginya, itu tuh kayak agak jongkok gitu. Jadi kerasanya apa ya, posisi dengkul ini nih lebih tinggi daripada posisi pinggang gue. Jadi ya kelihatan lah di gambar ya kayak gitu. Jadi kalau gue duduk lebih maju, lebih kayak jongkok lagi. Jadi biar nyaman, biasanya gue agak ke belakang, kaki juga agak gue selonjorin kayak gitu. Nah kalau begini belok-belok sih masih aman ya, nggak kena apa-apa stangnya. Dan buat mijak juga gue nggak tahu tinggi joknya berapa, nggak disebutin speknya. Cuma dengan tinggi 170 sih kaki gue bisa napak dengan sempurna kanan kiri, dan masih nekuk tuh bentuk kakinya. Mungkin kalau perempuan lebih aman kali ya, masih bisa napak juga walaupun kakinya sedikit lebih lurus kayak gitu. Sekarang kita langsung coba aja yuk jalan pakai Polytron Fox 200.
Oke, tadi gue ada kesalahan spek sedikit ya soal baterainya. Itu ternyata 1,94 kWh. Motor listriknya itu 1,5 kW atau 1500 watt ya. Dan jarak tempuh itu bisa sampai 85 km. Kecepatannya sih tetap di 70 km per jam. Kayak gitu buat speknya si Polytron Fox 200. Tadi gue sempet salah ngomongin baterainya soalnya. Nah, kalau dipakai nih si Polytron Fox 200 itu ya gue buat perut gue yang buncit begini ya, karena duduknya agak jongkok jadi agak neken perut sedikit, yang mana kalau kayak nahan pipis tuh jadi berasa banget cuy. Selebihnya sih duduknya masih enak, joknya empuk, suspensinya juga ngayunnya enak, jadi nyaman banget duduk di atasnya, kecuali posisi duduk aja ya, sisanya sih masih nyaman. Terus kalau mode berkendaranya itu dia ada D, ini gue pakai D, dia bisa mentok sampai 50 km per jam, sementara yang S itu yang sport mungkin ya, itu bisa sampai 70 km per jam alias kecepatan maksimal ya dari si Fox 200. Dan kalau dipakai di kayak gini nih, ini kan daerah perumahan, daerah kampung-kampung gitu ya, itu masih enak banget, pakai D itu masih cukup. Jadi kecepatannya juga nggak nyampe di atas 50 km per jam kan kalau jalanan begini, dan torsinya juga masih dapat banget kalau pakai mode D ini. Nah, menariknya dia ada regeneratifnya cuy dibandingin Polytron Fox S ya, karena Fox 200 ini kan penggantinya Fox S. Nah, tapi di Fox S itu belum ada regeneratifnya. Jadi ini udah ada regeneratifnya. Jadi kalau gua lepas gas gini, nah ini baterainya bakal kedip-kedip karena dia lagi regenerasi. Ngerem juga dia regenerasi. Nah, seperti itu. Nah, di mode sportnya yang S-nya itu lu bakal dapet jambakan yang lebih gede lagi, torsinya lebih besar, akselerasinya lebih instan. Ini emang sebenarnya cocok sih karakter yang kayak gini dipakai di jalan raya. Cuma kembali lagi kayak tadi yang gue bilang, kalau lu pakai di jalan raya ya dekat-dekat rumah masih oke lah ya, tapi kalau kayak sampai ke kantor gitu, ya tadi gue bilang ya, range anxiety. Jadi lu bakal ngerasa kayak kok nyampe nggak ya ini jarak tempuhnya, karena emang nanti nggak bakal sesuai gitu. 85 km pun bisa aja di realnya itu bisa sampai cuma 60 atau 65 seperti itu. Ya gue sih belum nyobain konsumsi listrik itu kayak gimana, cuma yang udah gue coba itu kemarin dari rumah gue ke kantor itu jaraknya sekitar 15 km. Dia itu habisnya di 22%. Jadi kemakan range-nya itu sekitar 20 km lebih. Ya, 20 atau 22 itu. Pokoknya 22% lah kemakannya. Jadi harusnya cuma 15 kilo kemakanan itu sampai 22. Padahal gue pakai mode D doang nih, nggak pakai S sama sekali. Gitu. Gue coba D aja, coba ditahan di D, kecepatannya gue maksimalin di 50 km per jam, tapi habisnya tuh 22 km, padahal jaraknya 15 km. Nah itu lo hitung sendiri dah matematikanya kayak gimana kalau jaraknya lebih jauh. Jadi yang jelas lebih realnya tuh lebih boros ya dibandingin klaimnya Polytron seperti itu. Oke, sekarang kita bahas soal fitur Fox Alert. Apa sih itu namanya Fox Alert? Smart Turn System. Ribet banget namanya, Inggris gitu. Nah, Fox Alert Smart Turn System ini lu bakal, ya gue bilang ya, kalau lu belok kiri tapi sennya kanan dia bakal bunyi, kalau lu lupa matiin sen dia bakal bunyi kayak gitu. Nih gue kasih contoh sedikit, nih gue lagi nggak mau belok tapi gue nyalain sen aja, dalam 5 detik lah kurang lebih dia bakal bunyi. Nah seperti itu, kedengeran nggak? Tung 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 seperti itu. Nah pada kenyataannya ini emang berfungsi, tapi dalam kondisi yang benar-benar sesuai dengan persyaratan fitur ini menyala. Jadi dia cuma dikasih waktu 5 detik, kalau 5 detik kita nggak belok itu dia bakal nyala. Artinya ketika ya namanya pertigaan perempatan di Jakarta kan gitu banyak yang macet ya. Kadang kita emang jarak 10 atau 5 meter sebelum perempatan itu, sebelum belok itu kita ngasih sen. Nah ketika kita ngasih sen tapi belum belok dia malah jadi bunyi.
Ada juga gue nemuin kejadian kayak misalnya gue lagi jalan lurus gitu, jalan gede ada 3 jalur atau 2 jalur. Gue mau minggir, gue nyalain sen, kan nggak belok dong, tapi dia tetap bunyi. Jadi fiturnya sebenarnya bekerja, tapi dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratannya dia, gitu. Bukan dia ngebaca perilaku berkendaranya mau kayak gimana, bukan. Gitu. Jadi gue ngerasanya sih ini jadi kayak gimmick aja, karena nggak semua persyaratan untuk fitur ini nyala itu nggak sesuai dengan apa yang ada di lapangan seperti itu. Terus sisanya motor ini sih masih enak, suspensinya enak, dan dia punya rasanya tuh apa ya, jejak gitu bannya tuh ke aspal. Biasanya kan ada motor listrik yang Cinaan gitu kayak melayang gitu ya rasanya ya naik motornya, walaupun ini bannya kecil tapi ini masih ngerasa jejak ke tanah. Rangkanya juga tidak terlalu lentur, jadi ngasih kestabilan yang bagus ketika belok, dan tetap empuk juga gua akuin karena suspensi dan joknya juga itu ngasih keempukan, kasih kenyamanan. Paling komentar gue yang lainnya soal Polytron Fox 200 itu ada di tombol-tombol ya, jadi dia walaupun udah listrik kan biasanya bisa dibilang motor yang futuristik gitu ya, motor yang canggih karena ada listrik. Teknologi baru, tapi dia buat lampu aja masih harus dinyalain secara manual, jadi belum auto headlamp on atau AHO, jadi masih harus dinyalain secara manual nih, tombolnya ada di sini. Tapi walaupun kita nyalain terus kita cabut kunci, dia akan otomatis dia nyala sebentar kayak mobil gitu, ada kayak walk me home-nya gitu, jadi nyala sebentar. Ntar pas udah agak lama dia lampunya mati sendiri. Keren sih itu. Cuma kenapa masih harus pakai tombol lagi? Apalagi tombol lampu sennya dia masih yang kanan kiri tengah gitu. Yang kita harus mencet kiri buat sen kiri, terus kita harus balikin lagi ke tengah. Bukan ditekan ya, kalau motor-motor konvensional biasanya kan habis kesen ditekan aja gitu dia selesai. Ini kita harus dibalikin posisinya. Jadi agak-agak kurang konvensional aja gitu buat pakai lampu sennya. Komentar lain ada di panel meter. Jadi panel meternya ini kalau siang terik banget itu hampir nggak kelihatan. Jadi susah lah buat ngebaca tulisan yang ada di panel meternya. Nah, kesimpulannya Polytron Fox 200 ini emang ya sebenarnya nggak usah disebut sebagai motor perempuan ya. Mendingan disebut sebagai motor yang dipakai harian di sekitar perumahan aja. Karena emang kemampuannya dan kebutuhan dari pengguna motor listrik ini pasti bakal di daerah perumahan doang. Kayak yang gue bilang tadi, buat jemput sekolah, ngantar sekolah, ke pasar ya kan, beli belanja gitu segala macam, ke warung atau ke rumah temen gitu yang deket-deket. Ini lebih cocok sih buat dipakai dibanding lu pergi ke kantor. Pergi ke kantor sih bisa-bisa aja, cuma ada range anxiety yang harus diatasin ya. Dan harganya juga sebenarnya berbanding sih sama spesifikasi yang ditawarin. Dia ditawarin dengan harga 11.500.000 itu dengan opsi baterai sewa ya. Jadi lu nggak beli baterainya sewa. Per bulannya itu sewanya kalau nggak salah 125.000 bayar ke Polytron, jadi lu bisa akses baterainya tetap dipakai, motor listriknya bisa, itu 125.000 per bulan, dan harga motornya 11,5 juta. Oke sih buat secara value harga ya, dan menurut gue sih ya kayak gitu, motornya mendingan dipakai di daerah perumahan aja deh, nggak usah dibawa-bawa jauh-jauh gitu ya, takut baterainya habis, karena dia nggak bisa di-swap juga gitu kan, baterainya tanem segala macem. Jadi itu menurut gue soal si Polytron Fox 200 yang katanya buat perempuan ini. Gimana menurut lo? Berikan pendapat lo di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga buat like dan subscribe channel Brem by Yuzon Indonesia untuk mengetahui video otomotif berikutnya. See you in the next video. Dadah!